Terungkap fakta. PT PAL Indonesia ingin sekali untuk membeli USS Gerald R. Ford, CVN-87. Militer Amerika Serikat secara resmi menugaskan kapal induk terbesar mereka, USS Gerald R. Ford. Kapal induk raksasa ini menelan biaya hampir 13 miliar dolar dan memerlukan waktu hampir 4 tahun untuk dibangun oleh Newport News Shipbuilding. Meskipun kapal sepanjang 1.100 kaki ini merupakan yang terbesar di dunia, kehidupan di atas Gerald R. Ford akan cukup mirip dengan kapal induk modern lainnya. Bagi 4.500 anggota awak yang ditugaskan di kapal ini, aktivitas dimulai dengan melepaskan tali tambat yang menahan kapal di dermaga. Pada kapal jenis ini, tali tambat bisa setebal lengan manusia dan beratnya mencapai ribuan pon. Oleh karena itu, persiapan untuk menjauh dari dermaga memerlukan waktu yang cukup lama. Setelah berlayar, kapal memerlukan bantuan untuk menavigasi keluar dari perairan dangkal. Dengan tugas ini namun biasanya dilakukan oleh tim kapal tunda yang mendorong dan menarik kapal besar tersebut hingga mencapai perairan yang lebih dalam. Meskipun kapal ini memiliki mesin yang kuat yang dapat mendorongnya hingga kecepatan lebih dari 35 mil per jam, sistem kemudi tradisionalnya tidak bisa berfungsi dengan efektif saat kapal bergerak dengan kecepatan rendah. Begitu kapal sudah menjauh dari dermaga dan menghindari rintangan bawah air, kapal induk ini bisa melanjutkan pelayarannya ke laut lepas dengan kekuatannya sendiri. Kesempatan untuk memimpin adalah salah satu yang paling berharga dalam pelayanan militer, dan untuk memimpin awak yang begitu baik dan berdedikasi adalah kehormatan besar. Saya melihatnya sebagai usaha tim, dengan saya sebagai kapten tim, tetapi setiap anggota tim harus berperan untuk tim dapat berfungsi dengan baik. Sejak pesawat jet pertama kali dioperasikan dari kapal induk, kru kapal harus secara teliti memeriksa dek untuk mengidentifikasi benda asing yang dikenal sebagai Foreign Object Debris, FOD. Inspeksi ini dilakukan setiap hari, di mana semua bagian dek diperiksa untuk memastikan tidak ada benda yang bisa tersedot ke dalam mesin jet pesawat. Operasi harian di atas dek kapal induk bisa mengakibatkan baut, potongan logam, dan benda lain terlepas dari pesawat, mesin, atau peralatan lainnya. Setiap benda ini bisa merusak pesawat yang bernilai jutaan dolar dalam hitungan detik jika tersedot ke dalam mesin. Satu-satunya solusi untuk masalah ini adalah dengan memeriksa setiap inci dek dan melaporkan benda lepas apapun kepada pemimpin kru. Jantung dari setiap kapal induk adalah jembatan navigasi. Seperti desain kapal induk sebelumnya, jembatan USS Gerald R. Ford terletak di atas sebuah pulau seberat 555 metrik ton yang berada di dek kapal. Sebagai bagian tertinggi dari kapal, disinilah sebagian besar pengendalian udara dan navigasi berlangsung. Radar dan antena komunikasi juga terletak di sini. Meskipun banyak kemajuan dalam navigasi digital dan satelit, sangat penting bagi tim untuk mengetahui cara melakukan navigasi dengan cara tradisional. Jika USS Gerald R. Ford mengalami serangan EMP atau terputus dari kontak satelit, kapal ini harus menemukan jalannya menggunakan peta, sextant, dan alat navigasi kuno lainnya. Meskipun menggoda untuk menganggap kapal induk semata-mata sebagai senjata perang, mereka sebenarnya lebih mirip dengan kota terapung. Dengan ribuan orang yang tinggal di atasnya pada waktu tertentu, sangat penting bagi tim kuliner kapal untuk menyediakan 3 kali makan, camilan, dan lebih banyak lagi untuk para awak kapal. USS Gerald R. Ford memiliki divisi layanan makanan dengan tim spesialis kuliner yang besar. Mereka mengambil pendekatan yang sangat berfokus pada pelanggan, berusaha untuk menyajikan makanan lezat yang juga sesuai dengan persyaratan diet dan kesehatan angkatan laut. Dapur kapal induk ini dilengkapi dengan peralatan memasak yang sama seperti di restoran canggih, tetapi dengan pelanggan jauh lebih banyak daripada restoran tersibuk di darat. Di Gerald R. Ford, ada sekitar 98 orang yang bertanggung jawab menyajikan sekitar 12.000 makanan setiap hari. Hari-hari besar seperti Thanksgiving menjadi perayaan utama bagi kru kapal induk. Sejak diluncurkan, Gerald R. Ford telah memperoleh reputasi untuk makan malam Thanksgiving-nya. Tim kuliner kapal menghabiskan sekitar 2 hari untuk persiapan.
Pada tahun 2018, acara ini termasuk 50 ekor kalkun, 40 daging ham, dan 25 potongan daging sapi. Tahun itu, acara ini terbuka bagi para pelaut dan keluarga mereka, dengan seluruh ruang makan dihias dengan tema Thanksgiving yang mewah. Hari-hari besar lainnya yang dirayakan di kapal Angkatan Laut AS termasuk 4th of July dan Natal, masing-masing dengan kebiasaan perayaannya sendiri. Namun, kapal induk tidak hanya hidup pada hari-hari khusus. Para kru sering mengadakan acara hiburan seperti pertunjukan bakat dengan penampilan musik, sulap, dan lainnya, serta acara lain yang memungkinkan kru bersosialisasi dan merasa lebih di rumah. Namun demikian, kesiapan tetap menjadi prioritas. Tergantung pada kapal dan kondisinya, jam kerja bisa dibagi menjadi shift 12 jam atau 4 jam. Ini umumnya menyisakan sekitar setengah hari untuk makan, tidur, dan rekreasi. Untuk memastikan anggota kru tetap dalam kondisi prima, kapal induk di seluruh dunia sering mengadakan program kebugaran khusus seperti tantangan 77 hari prajurit. Tujuannya adalah untuk mendorong awak kapal untuk berinvestasi setidaknya sebagian dari waktu luang mereka untuk kebugaran fisik. Dalam banyak kasus, tantangan kebugaran ini berkembang menjadi persaingan ketat antar anggota kru yang ingin saling mengalahkan. Hal ini tidak hanya meningkatkan rasa kebersamaan di antara kru, tetapi juga membantu menjaga semua orang tetap bugar untuk menjalankan misi. Ada banyak pekerjaan berbeda yang ditugaskan kepada anggota kru kapal induk, namun setiap orang di kapal tetaplah seorang pelaut. Selama latihan General Quarters, semua tangan di kapal harus berada di pos tempur yang ditugaskan kepada mereka setiap kali kapal berada dalam skenario tempur. Sepanjang hari, sebuah kapal induk akan meluncurkan dan mengevakuasi banyak pesawat, melakukan berbagai latihan, dan bekerja dengan beragam peralatan dan kendaraan. Tujuan dari semua ini adalah untuk menjaga kru dalam keadaan kesiapan yang konstan dan memaksimalkan pemahaman mereka tentang setiap aspek kapal. Anggota kru akan berlatih menggunakan senjata dan melaksanakan berbagai tugas dalam berbagai kondisi. Mereka bahkan berpartisipasi dalam fungsi pemadam kebakaran, yang secara umum dianggap sebagai skenario terburuk ketika kebakaran terjadi di kapal Angkatan Laut. Mungkin salah satu pekerjaan paling penting di kapal Angkatan Laut adalah perawatan. Bagaimanapun, kapal besar ini tidak hanya memiliki semua masalah kapal bertenaga nuklir yang kompleks, tetapi juga masalah yang sama dengan tinggal di kompleks apartemen besar. Misalnya, USS Ronald Reagan, sebuah kapal induk kelas Nimitz, hanya memiliki 6 unit pendingin udara untuk melayani seluruh awak yang berjumlah 5.000 orang. Jika salah satu unit ini rusak, seperti yang terjadi pada tahun 2021, ini akan menjadi masalah besar bagi kenyamanan dan kesehatan orang-orang di atas kapal.